Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pengecualian tarif ekspor sejumlah produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, hingga teh. Pengecualian tarif ini diberikan setelah hasil perundingan lanjutan terkait kebijakan tarif resiprokal 19% perdagangan kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal itu selesai bertemu pejabat United States Trade Representative Duta Besar Jameson Greer di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Amerika Serikat pada Juli lalu yang memangkas tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Erlangga mengaku negosiasi lanjutan tarif resiprokal ini berjalan baik. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat masih mengatur waktu yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan antara kedua pemimpin negara. Hasilnya, sebelum akhir Januari tahun depan, akan disiapkan dokumen kesepakatan yang ditandatangani secara resmi. Sebagai informasi, mineral kritis adalah mineral yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta pertahanan dan keamanan negara. Mineral ini rentan terhadap gangguan pasokan dan belum memiliki pengganti yang layak secara teknis maupun ekonomis. Definisi itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis. Contoh mineral kritis adalah aluminium, nikel, litium, dan logam tanah jarang. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Perjanjian ini adalah perjanjian yang melanjutkan pada tanggal 22 Juli yang lalu kesepakatan antara kedua pemimpin di mana tarif Indonesia diturunkan dari 32 menjadi 19%. Dan Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain. Dan tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut, terutama padat karya, mempekerjakan 5 juta pekerja, dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Kemudian pada joint statement yang lalu, Indonesia memberikan komitmen untuk membuka akses pasar bagi Amerika Serikat, mengatasi isu-isu hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama antar kedua negara, dan kita terus mendorong komitmen Indonesia ini melalui deregulasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya kita telah membentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus digunakan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami oleh dunia usaha di Indonesia. Kita harap bahwa proses teknis selanjutnya dapat selesai sesuai target waktu, sehingga pada akhir Januari 2026 bisa dilakukan penandatanganan dokumen ART oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump. Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.